Alam semesta terbagi atas berbagai dimensi. Dimensi nyata bagi kita manusia dan juga dimensi tak kasat mata yang hidup di sekitar kita. Mereka hanya terpisah oleh tirai setipis sutra dan rentan menyeberangi alam kasat mata. Menunggu momentum, menanti lengah para medium. Malam ini di Medium, saya Nick Oliver tidak sendirian, namun ditemani oleh teman Indigo yang memang mempunyai kemampuan untuk melihat mereka yang berada di dimensi yang berbeda, sekaligus juga berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Tasya Siahaan. Selain Tasya, saya juga ditemani oleh seorang penggambar astral, Ervan. Selamat malam, teman misteri. Tasya, Ervan, silakan duduk. Dan tentunya di Medium kita akan mendengarkan cerita-cerita pengalaman misteri dari teman-teman misteri, baik medium selebriti maupun juga teman medium kita. Namun, saya ingin menanyakan kepada Ervan, apakah mungkin ada warna yang bisa digambarkan untuk menjelaskan apa yang ada di studio saat ini? Dari energi yang saya rasakan, ada semacam kesedihan. Baik. Kalau Tasya? Banyak kelam, banyak energi yang kesumbat, makanya mungkin agak kelak warnanya abu-abu, hitam, itu yang terlihat. Mungkin Evan bisa menggambarkan warna yang Evan sendiri rasakan juga sebagai seorang penggambar astral. Kalau kita perhatikan sebenarnya dengan latar belakang hitam, tapi ada warna abu-abu yang sebenarnya kamu gambarkan. Saya mencerminkan kesedihan dan rasa putus asa yang saya rasakan. Rasa sedih, rasa putus asa. Apakah mungkin yang dialami dari ke-30 panelis atau mungkin juga medium selebriti atau juga medium kita nanti yang akan bercerita. Saat ini juga kita kehadiran seseorang yang memang mempunyai kisah pengalaman mistis dan saya akan langsung panggil medium selebriti kita malam ini, ada Sule. Selamat malam. Malam, Sule. Terima kasih sudah bergabung. Boleh sebelah sini, silakan. Baik. Kang Sule, silakan duduk. Tasya, Ervan, teman-teman panelis silakan duduk. Kang Sule, terima kasih sudah bergabung di Medium malam ini. Sama-sama. Dan juga memang tadi sebelum mengundang Kang Sule, saya sudah menjelaskan bahwa Kang Sule pada malam hari ini akan memberikan cerita pengalaman mistis. Apa yang dialami di rumahnya. Ya kan? Tapi mungkin sebelum Kang Sule bercerita, saya akan mengajak untuk menyaksikan ada beberapa foto dan juga video yang Kang Sule sudah kasih kepada tim Medium ya. Kita akan sama-sama saksikan berikut ini. Mungkin sambil bisa diceritakan sedikit apa saja ya, mungkin apalagi ini area kolam renang Ya. paling sering apa Kang? Kalau area kolam renang ini tembus ke garasi. Iya. Nah, jadi saya tuh lagi bikin sambal. Ya. Terus tiba-tiba ada yang lewat, pakai baju merah. Tapi nggak ada kepalanya. Artinya bagian itu saja Ya, tanpa kepala sampai ya. tembus ke pilar. Oh, pilar yang di belakang situ? Ya, Ya. tuh yang di sebelah situ tuh. Ya. Nah, tembus ke pilar, habis itu nggak ada. Udah, itu pertama kali seumur hidup saya melihat yang seperti itu. Saat ini saya juga akan mempersilakan Ervan untuk mulai menggambar berdasarkan foto yang diberikan oleh Kang Sule juga. Kang Sule, selain itu adalah pertama kalinya Ya. menyaksikan sosok yang ada di Ya, rumah itu yang Kang Sule. saya saksikan. Tapi Ya. kalau laporan dari karyawan, Ya. kayak di ujung pendopo, itu kan ada kamar banyak kan. Ya. Jadi di ujung kamar itu suka ada sehelai rambut panjang. Tapi kalau misalkan dibersihin, itu ada lagi. Bersihin, ada lagi. Bersihin, ada lagi. Jadi selalu muncul sehelai rambut panjang Ya. di posisi yang sama. Di Ya? posisi yang sama. Oke. Tapi itu saya tidak menyaksikan. Baik. Hanya cerita dari karyawan. Yang saya saksikan itu yang tadi, yang lewat itu. Sampai saya cari, nggak ada si yang sosok lewat. Baju merah tersebut. Baju merah. Oke. Selain menyaksikan itu, apakah mungkin ada pengalaman-pengalaman lain, mungkin merinding kah atau mendengar suara kah?
saya biasa, maksudnya nggak merindingnya itu setelah hilang. Setelah kejadian itu dan menghilang. Setelah tahu itu bukan manusia Ya. gitu. Tapi antara percaya dan tidak percaya. Mungkin saja saya lagi halusinasi atau apa. Tapi ada satu orang yang melihat juga. Jadi memang Menurut ada saya. dua orang Ada dua orang yang melihat, yaitu saudara Dudi itu. di lokasi yang sama Di juga. lokasi yang sama. Saya tanya, kamu lihat nggak ada orang yang lewat baju merah? Lihat, dia bilang. Terus dia bilang nggak ada kepalanya ya? Iya sama. Nah di situ baru saya merinding. Tasya, saya akan berikan kesempatan pada Tasya untuk mungkin sedikit screening terhadap Kang Sule Kang Sule, juga ya. Untuk mungkin apa yang dirasakan atau bagaimana kondisinya, apakah memang Kang Sule sendiri juga memang apakah mempunyai magnet tersendiri, bisa berinteraksi, Nggak tahu. sensitif atau gimana? Saya gitu nggak ya. tahu. Silakan Kang Sule, saya persilakan Boleh untuk pinjam berdiri. tangannya. Oh, pinjam. Gimana? Ini. Perempuan yang di rumah Kang Sule yang ada di tangga. Jadi udah di dalam rumah, tangga. Sebelah kiri tangga ada lukisan. Itu nggak bisa dibuang. Karena itu bawaan dari Kang Sule sendiri. Tapi tidak bisa nyambung, nggak bisa nyatu. Karena Kang Sule-nya nggak tahu. Atau sebenarnya tahu tapi tidak mau tahu. Tahu. Itu dulu. Baik, Tasya. Silakan dulu. Kalau tadi artinya sebenarnya apa yang dilihat dari Tasya ada kaitannya dengan masa lalu. Sebenarnya ada satu sosok yang memang bisa dibilang mungkin penjaga atau bawaan dari Kang Sule sendiri yang memang tanpa disadari oleh Kang Sule sendiri bahwa memang sosok itu hadir menemani atau mungkin menjaga, atau sebenarnya negatif atau gimana Tasya? Sebenarnya negatif karena kalau yang jaga Kang Sule sendiri ada, sekarang ada di sebelah kanannya Kang Sule. Itu laki-laki. Oke. Di sebelah kirinya ada laki-laki juga, jadi ada dua Yang menjaga. yang menjaga. Artinya ada satu sosok ya bawaan atau mungkin istilah mungkin umumnya menempel kali ya. Yang akhirnya mengikuti dengan Kang Sule yang sebenarnya sosok yang tidak bisa dibuang tapi sebenarnya negatif. Negatif, dia jadi netral terus. Mengenai sosok yang tidak bisa dibuang itu Kang Sule pernah merasakan gangguan nggak? Kalau tadi di daerah mana rumahnya Kang Sule? Di tangga, naik tangga ada Area situ ya? Mungkin kalau di area situ. Tangga dalam rumah. dalam rumah. Ada beberapa lukisan sih. Maksudnya, tapi Kang Sule sendiri pernah merasakan, karena kadang-kadang kalau misalnya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Tasya, bahwa ini adalah energi negatif dan sosok tersebut memang berdiam mengikuti Kang Sule, biasanya kan dia akan memberikan sebuah usaha untuk berkomunikasi ataupun Ya. juga mengganggu. Kang Sule sendiri pernah merasakan itu atau mungkin Biasa aja sih. Biasa aja. dan mungkin Kang Sule juga tidak sadar akan kehadiran itu, akhirnya tidak jadi cuek dengan Iya. apa yang dia berusaha komunikasi ya. Iya. Ya cuek aja kali saya. Ya. Nah, sedangkan si perempuan merah tanpa kepala yang di antara kasusnya itu sendiri nggak? Ada hubungannya dengan wayang, tempat wayangnya Kang Sule itu ada satu sosok yang kupingnya lancip dan dia ini kayak menyuruh perempuan-perempuan tadi yang Kang Sule lihat ada yang tanpa kepala, ada yang kebawa tadi, itu jadi makin negatif semua. Berhubungan dengan pojok tempat wayang Kang Sule taruh wayang. Pendopo. Ya, di bagian situ ada sosok ini yang aku lagi berusaha untuk komunikasi, dia ini siapa, yang ngapain, dan kenapa bawaannya negatif. Rumahnya Kang Sule tuh panas banget, auranya tuh panas dan gak bagus. Tapi kalau dari Kang Sule sendiri, Kang Sule tuh hitam auranya. Jadi kalau tadi kita bilang kok kelam, bawaannya kelam, Kang Sule Tapi sebenarnya sosok tanpa kepala itu berdiam diri di rumah itu. berdiam diri. Tapi kemudian ketika dia berusaha berinteraksi atau mengganggu Kang Sule, sebenarnya adalah sosok itu diarahkan oleh yang berada di area Tempat wayang. wayang, ya. Dan Kita ketahui. kepala merah ini nggak bisa masuk, ya. Jadi dia tidak Dia hanya bisa di area masuk. luar. Ya. Kan sudah selesai menggambar ya. Bisa ditunjukkan ke kamera mungkin. Oh, kita bahas dari tahun dia ada kolam renang. Ya, ini area kolam renang yang tadi Kang Sule ceritakan. Jadi dia bilang kayak jelam merah. Oke.
dia sering mondar-mandir di area tersebut. Sule, mungkin kalau misalnya Kang Sule bisa melihat juga, ya. Ini adalah sosok dari yang merah ya. Ada satu lagi. Ini. Enggak pernah ketemu saya. Ya. Tapi ini bukan bentuk sosok wayang ya sebenarnya ya. Bukan. Mungkin dia jin, Jin. jin ya. Maksudnya dia adalah energi yang berada di dalam area wayang. Tapi pertanyaan saya, apakah ini sosok jin yang memang mendiami mungkin salah satu wayang? Enggak. Koleksi Kang Sule? Bukan. Tapi dia hanya berdiam di Iya. area. Karena itu memungkinkan. Jadi kalau udah ada banyak barang mati di situ, Ya. memungkinkan dia untuk diam dulu di situ sebentar, nanti keluar lagi. Tapi auranya buruk banget. Dan sosok inilah yang memerintahkan sosok-sosok lain yang ada di rumah Kang Sule. Sehingga akhirnya pun juga tadi Tasya telah mengatakan bahwa secara tidak langsung aura rumah dari Kang Sule pun menjadi panas. Karena memang ada beberapa energi-energi negatif yang berdiam di sana dan kemudian dan Kang Sule mungkin pengalaman-pengalaman lain. Ya ada kayak misalkan kalau tengah malam pulang gitu ada kayak orang ngobrol kayak orang pojok kamar tapi ada itu udah biasa lah Ya. jadi udah gak ada rasa takut udah ya santai aja lah. Karena kadang-kadang ketika kita berada di rumah kita merasa bahwa itu adalah area teritori kita. Ya Sehingga ketika ada energi-energi Betul. negatif yang terjadi, kita biasanya malah bersifat cuek ya, terhadap hal tersebut. Itu mungkin yang akhirnya memang apa yang sudah dilakukan oleh Kang Sule selama ini. takut sih manusiawi lah Iya. manusia Wajar. takut wajar tapi sedikit saya manusia ya paling sambil berdoa. Ya, betul. Ada satu gambar juga yang akan digambar oleh Ervan. Ada Adalah sudut yang menarik perhatian saya. Itu ada hanya lukisan di cat wayang-wayang Indang. Kalau dari yang saya lihat ada seorang nenek-nenek. apakah ini sosok energi yang tadi Tasya katakan atau sedikit sosok yang berbeda? Beda. Energinya negatif, menjaga atau bagaimana? Menjaga. Menjaga. Kalau dari yang saya lihat, dia seolah menetralkan area yang di wayang itu. Jadi ini deketan ya posisinya. Area wayang dan nenek ini cuma sebelahan posisinya dia. Sebentar ya, aku agak terganggu sama yang masnya yang di pojok paling kiri, paling Kenapa? atas. Ya. Kenapa Tasya? Ya. Yang di situ? Iya, Pada kita? betul. Kenapa? Masnya ini... Ya. Bentar kan. Mas, boleh turun sebentar. Jadi dari tadi di sebelah masnya ini ada perempuan. Dari tadi aku lihat dia tuh linglung aja kayak pikirannya kemana-mana. Oke. Tapi selalu ada satu perempuan di sebelahnya. Ini perempuannya ada di sini. Terus-terusan nempel ke kamu. Kamu pernah... Ini sebenarnya bukan salahnya dia ya. Kamu pernah jalan, nggak sengaja kebawa dia. Dia seneng aja sama kamu. Namanya siapa, Mas? Dekat. Oke. Belum. Sosok perempuan menempel. Menempel. Oke. Dari luar. Ini udah Jadi- sama kamu lama. Udah sebulan lebih. Oke. Ini jadi ada sosok yang sebenarnya dibawa oleh Jaka, Jaka, dari ya. kesehariannya. Ya. Oke. Yang Kamu akhirnya menyebabkan kesehariannya sering linglung, sering pikirannya kemana-mana. Nah, Iya. Oke. Apakah cuman karena dia melewati wilayah tertentu atau dia melakukan sebuah kesalahan mungkin seperti kadang-kadang ada orang yang buang air kecil sembarangan gitu kan. enggak, kamu ngelewatin jalan tapi kamu lagi marah sama orang, kamu mengumpat. Emosi dia yang akhirnya menarik menjadi magnet. Emosinya jadi magnet. Ini perempuan selalu gangguin kamu, mungkin suka mimpi nggak? Kenapa? Suka mimpi. Ya. Didatengin perempuan. Pernah tapi? Selama 1 bulan ke belakang? Iya. Itu perempuan ini. Seneng sama kamu. Tapi kamu buruknya kamu ya, kamu mengiyakan aja.
kamu mengiyakan untuk dia nempel di badan kamu. Jadi sosok perempuan ini negatif untuk Jaka? Negatif banget. Negatif banget? Sekarang ada di samping. Iya, mau ngomong. Jaka, pertanyaan saya. Kamu sebulan terakhir artinya merasakan hal-hal yang tidak mengenakan untuk diri kamu? Sering badan sering lemas. Baik. Oke, pertanyaan saya. Kamu tetap mau sosok perempuan ini ada atau tidak? Di sebelah kamu? Pengennya dihilangin. Pengennya dihilangkan. Oke. Tasya, sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh Jaka untuk supaya perempuan ini tidak tertarik lagi sama dia? Jangan terbawa pikiran linglungnya kamu. Kayak tadi saya lagi ngomong di sini, kamu tuh pikirannya kemana-mana. Sebenarnya dia ngomong di sebelah kamu. Kosong. Ya, Oke, itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Jaka sehingga akhirnya perempuan itu juga akhirnya tidak tertarik lagi dan akhirnya memilih untuk pergi dari Jaka. Oke? Oke. Oke, Tasya. Siap. Baik. Makasih. Jaka, terima kasih. Baik. Saya perhatikan saat ini Ervan sedang menggambar sosok tertentu. Ervan mungkin sambil menggambar, ini sosok apa sebenarnya? Yang tadi bersama panelis kita. Lebih ke kuntilanak. Sosok perempuannya ya. Oke. Perempuan dengan lidah menjulur dan dia emang suka dengan auranya Mas yang tadi. Mas Jaka tadi. Oke. Jadi sebenarnya gini, ini adalah sosok perempuan. Ya. Sosok perempuan, tapi mempunyai ya ciri khas dengan rambut panjang dan segala apa. Tapi sebenarnya tadi Ervan sempat mengatakan bahwa dia tertarik dengan auranya, begitupun juga Tasya ya sebenarnya. Dan sebenarnya tadi sempat kita bahas juga dengan Kang Sule bahwa sosok-sosok yang ada di rumah Kang Sule pun juga sebenarnya akhirnya tertarik dengan energi yang ada di lokasi dan akhirnya memberikan energi-energi negatif. Sosok perempuan ini siapa? Sosok nenek ini siapa sebenarnya? Ini dari keluarganya Kang Sule sendiri, jadi leluhurnya yang menjaga. Oke. Jadi artinya memang garis keturunan Kang Sule. Iya, keturunan Kang Sule. Baik. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa energi dari seseorang ataupun energi dari suatu tempat bisa mempengaruhi keberadaan ataupun juga sosok-sosok yang mendekat dengan kita. Iya. Seperti itu ya? Iya, semakin satu ruangan atau satu orang itu negatif, panas, makin banyak yang masuk. Ini dari tadi, kamu tuh jangan gangguin Kang Sule ya. Yang mana? Yang di belakangnya ini, yang tadi Ervan gambar kupingnya lancip, Iya. itu ada di belakangnya Kang Sule sekarang. Oke. Ganggu pikirannya Kang Sule jadi males gitu. Bawaannya jadi males. Ini dia. Saya masih mau ngomong, jangan diganggu dulu. Ini sosok yang berada di area wayang ya? Iya, ini di area Yang wayang. biasa berdiam di area wayang. Kang, sorry. Kalau di area wayang biasanya Kang Sule menghabiskan waktu berapa lama? Nggak Karena lama. setahu saya kan sebenarnya Kang Sule selain koleksi juga memang ini adalah sebagai hobi ya awalnya ya? Ya itu kan cuma disimpan doang sebetulnya. Iya. Karena udah nggak terpakai akhirnya ya kita simpen lah di situ. Iya. Aku sih jarang Jarang. nongkrong di situ, jarang. Aku Jadi di biasanya situ emang selalu sepi ya Kang? Atau Iya. ada orang? Sepi. selalu sepi. Sosok ini ya sebenarnya yang sepertinya menunjukkan ketertarikan tertentu terhadap Kang Sule gitu. Iya. Nah, energi ini yang akhirnya menguras energi Kang Sule juga nggak sih? Iya, jelas. Sebenarnya pada akhirnya. Dia suka narik Kang Sule itu dari belakang, dari sini, dari punuk. Ditarik energinya biar males, capek, lemes, sudah pengen cepet aja balik deh gitu. Kamu bisa stop gak? Ini terus-terusan. Jadi sebenarnya sosok ini bisa juga bilang kan, maksudnya ya mungkin ya kita secara kesibukan dan segala mungkin kita Iya. bisa merasa lelah, tapi kadang-kadang ini juga sebenarnya berdampak juga terhadap kelelahan kita dan emosi kita sebenarnya gitu kan Ya. ya. Tapi emang benar kalau misalkan lagi kita ngelakuin sesuatu hal memang ada rasa males apa yang dikatain tadi. Tanpa sebab. Iya. Ya kan, maksudnya tiba-tiba muncul tanpa sebab, Tiba-tiba gitu, ya. misalkan berinteraksi dengan orang, Ya. atau kita lagi kerja, Ya.
atau lagi di, jadi pengennya kayak di rumah, Ya, ya. santai gitu. Tanpa disadari sebenarnya mungkin saja ini adalah Mungkin, efek dari mungkin. energi Apa ya? tersebut ya, dari sosok tersebut. Gitu, sepertinya Tasya memang cukup penasaran dan agak Iya. kesal dengan sosok ini. Ini dia ngomong apa ya Kang, mungkin nggak sudah ngerti. Dia tinggalin saya, dia bilang. Harusnya saya dapat sesuatu, saya nggak dapat, saya serap punyanya Kang Sule. Dia tinggalin saya harusnya dapat sesuatu, saya nggak dapat. Saya Enggak, kamu tuh kiriman orang kan. Oke. Ini artinya energi yang tadi adalah sebenarnya energi yang memang Ada yang nggak suka sama Kang Sule, dikirim ke dia. Mungkin orangnya stop, nggak kasih makan lagi, Kang Sule yang kena. kenapa nikah? Responnya seperti itu. Gak apa-apa. Ini bisa stop nggak nih ya? Ini makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Mau berusaha menyerang. Karena ketahuan. Oke. Kamu bisa stop nggak? Stop. Oke. Wah, stop. Coba tahan energinya dulu. Kang Sule ininya panas banget. Ya, dan sebenarnya satu kondisinya ketika burung gagak yang dari tadi awal tenang-tenang saja, tapi ketika kita mulai kuak misteri yang soal kiriman dan segala apa, dia mulai berbunyi, Iya. ya kan? Dan makin banyak yang datang. Makin banyak yang Makin banyak yang datang. sekeliling. Aura kita berubah tidak di dalam Aura studio kita ini? berubah. Berubah Tadi jadi warna dari apa? kelam, Kang Ya. Sule hilang. Maksudnya auranya dia hilang. Berubah jadi merah. Merah itu adalah warna yang menggambarkan emosi. Ini dia berusaha panggil yang lain supaya dia ketutup. Biar aku fokusnya sama yang lain. Karena kita tahu bahwa, Karena Ya. dia tahu saya mau usir. tapi Kang Sule nanti kita mungkin akan Ya. lebih bahas lebih lanjut. Saat ini pun juga saya akan mengundang medium kita yang akan bercerita mengenai pengalaman misteri dalam kehidupannya. Ada Mbak El Shaddai yang akan bergabung. Baik, selamat malam Mbak El Shaddai. Saya persilahkan duduk, Kang Sule. Teman-teman silakan berduduk. Baik, dan saat ini sebelum kita mendengarkan cerita dari medium kita Mbak Elsada yang sudah bergabung, namun sebelumnya kita akan melihat video-video misteri yang beredar di sosial media dan saya akan minta juga tanggapan dari Tasya, Ervan ataupun juga mungkin Kang Sule juga mungkin Siap. bisa menambahkan. Baik, kita akan sama-sama menyaksikan video yang pertama. So, ada seorang bapak-bapak yang lagi asik ngevideoin anak balitanya yang dipakein topi kelinci. Kalian tahu kan topi kelinci yang kekinian yang telinganya panjang dan kalau dipencet bisa gerak-gerak bagian atasnya gitu guys. Nah, tapi pas ngevideoin anaknya, tanpa disengaja, tiba-tiba ada sosok lain yang ikut terekam di videonya. Perhatikan baik-baik. Ija, ini nih, burung. Itu adalah satu video ya. Tasya, Evan, sebelum kita bahas video tersebut, saya mau nanya sama Tasya. Tasya, Kang Sule ini sebenarnya orangnya sensitif atau tidak? Sensitif. Secara auranya? Sensitif. Oke. Karena sebenarnya saya ingin bertanya juga Kang Sule, kalau tadi kita melihat video tersebut kan sebenarnya di belakang ada penampakan segala apa gitu ya. Kang Sule sendiri pasti pernah melihat lah video-video yang viral di sosial media mengenai Iya. penampakan gitu kan. Iya. Kalau Kang Sule sendiri pernah nggak sih ada momen mungkin merekam tanpa sengaja atau melihat dari teman-teman krunya? Kalau merekam tanpa sengaja sih belum pernah. Jadi kalau menurut Kang Sule tadi video gimana? Apakah real atau tidak? Walau alam ya. Kalau menurut Kang Sule, sebagai orang yang mungkin ya melihatnya sebagai penonton pada umumnya gitu. Tapi kalau dari bayangannya sih ya kelihatan ada bayangan hitam sih tadi. Apakah sebenarnya itu adalah sosok makhluk tak kasat mata atau sebenarnya ada sosok yang berbeda? Tasya, Ervan, gimana? Tasya dulu. Yang tadi itu kalau dibilang bayangan anak kecil lewat, itu bukan anak kecil. Itu karena kameranya jauh,
itu sebenarnya perempuan kuntilanak, mesti bilang kuntilanak, yang lewat tanpa sengaja. Jadi bukan disengaja pas ada video dia lewat, enggak. Rekam Ya, tanpa rekam. sengaja. Ervan? Itu adalah video asli. Jadi memang berasa banget energinya dari sosok itu. Jadi sosok yang terekam dalam video tersebut di belakang anak adalah memang sosok makhluk tak kasat mata artinya ya. Tapi sebenarnya bukan sosok anak-anak. Bukan anak-anak. Karena kan kalau di video kecil, pendek Ya. ya, kayak anak-anak itu enggak, itu perempuan kuntilanak tinggi. Sebenarnya. Bayangannya kali ya. Ya, Bayangan. itu bayangan. Ya, gitu, oke. Kita akan menyaksikan satu video berikut ini juga. Lorong yang menyerupai seperti lorong rumah sakit ya, seperti dalam video tersebut. Dan Kang Sule juga pasti saya yakin setuju dengan saya bahwa banyak sekali cerita-cerita mistis di daerah rumah sakit biasanya ya, Kang, ya. Iya. Dan itu banyak yang terjadi gitu kan. Betul. Nah, sosok yang terekam di bagian belakang, Rasya, Ervan, sosok makhluk tak kasat mata kah atau rekayasa kamera atau bagaimana? Kalau video yang ini menurut saya itu rekayasa kamera. Jadi kalau dibilang sih ada yang lewat tadi itu adalah hantu, enggak, itu bukan hantu. Tapi kalau di sekelilingnya ada. Tapi kalau yang Tertangkap kamera sebenarnya bukan makhluk tak kasat mata. Ervan? Kalau dari rumah sakit sendiri itu terkenal dengan perpaduan energi orang-orang meninggal, ada orang melahirkan. Ya. Dan itu berasa banget di setiap rumah sakit. Ya. Namun untuk video kali ini memang ada energi yang cukup kuat. Oke. Tapi sosok tadi manusia sih. Oke. Jadi artinya sebenarnya kita sepakat bahwa yang namanya area rumah sakit tentunya memang memiliki aura-aura yang memang memiliki kepedihan, kebahagiaan dan segala apa. Banyak sekali energi-energi yang ada di dalamnya. Ada makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di lokasi juga. Tapi yang terekam oleh kamera tadi bukan makhluk tak kasat mata. Itulah dua video yang memang sempat viral di sosial media dan hal ini juga tadi saya sudah mengundang teman misteri kita, teman medium kita hari ini, yaitu adalah Mbak Elsada yang akan menceritakan pengalaman mistisnya atau pengalaman misterinya yang dialami ya. Mbak Elsada mungkin bisa sambil diceritakan, nanti juga tentunya Tasya, Ervan juga akan mencoba untuk menerawang kondisinya seperti apa, sosok-sosok seperti apa gitu ya. Sebelumnya juga mungkin saya ingatkan pada teman misteri di rumah bahwa pada saat ini juga Mbak Elsada sudah memberikan foto lokasi pengalamannya ya, yang dimana akan digambar oleh Ervan mengenai sosok-sosok yang ada di lokasi tersebut. Silakan. Jadi tahun sekitar 2020 Oktober kita ada reunian gitulah sama teman-teman ke Jogja. Nah, di sana itu kan memang banyak pariwisata. Iya. Jadi memang kita ke sana itu khusus untuk traveling gitu. Iya. Jadi sama teman-teman terus pas kita masih di bawah, pas sebelum untuk ke atas itu kan ada banyak warung ya. Ya. Nah, Ini Jogjanya mohon maaf, atas maksudnya ke arah mana nih? mau ke Gunung Merapi. Oh oke, baik. Jadi waktu itu kita dari bawah dulu. Nah, kita hendak untuk beli di warung lah gitu. Jadi memang saya nggak merasakan sesuatu sebelumnya gitu, biasa aja gitu. Jadi normal saja. Terus ketika saya mau kita naik motor nih kan, berhentiin motor. Terus saya lihat nih ada bapak-bapak yang setengah telanjang dada gitu. Baik. Jadi cuman pakai celana, Ya. sosoknya agak gendut. Baru dia hitam, nah dia keluar ya saya normal aja, nggak ada menyangka apa-apa gitu. Jadi saya mau nanya ke beliau, mau beli gitu kan. Nah dia dari kayak rumah yang satu rumah, terus ada kayak ruko di depannya, warung kecil gitu. Dia dari depan teras itu mas ke warung itu gitu, masuk ke dalam warung kecil itu. Oke. Jadi saya otomatis nyari dong ke warung kecil untuk bertanya kepada beliau. Ketika saya melihat itu, saya masuk ke warung kecil itu, saya panggil, halo Pak, permisi, seperti itu. Ternyata kan itu warungnya kecil Mas. Iya. Nah,
Di dalam warung itu yang kira-kira sekitar 3 kali 4 meter itu nggak ada di tempat orangnya gitu. Sementara benar-benar saya lihat beliau masuk ke dalam. Masuk ke dalam area itu. Bener, ke warung yang sepetak itu. Dalam warung sepetak itu sama sekali tidak ada orang. Tidak ada. Selang berapa setengah jam itu kita lanjutkan perjalanan. Singkat cerita saya udah sampai ke atas itu, ya itu ada kayak kopi Merapi tahu kan? Nah jadi di kopi Merapi itu kita minum, makan. Saya belum nyampe ke resto itu, itu kayak banyak petani yang berpakaian lusuh seperti itu, kayak berdebu, lusuh pakaiannya, duduk di situ di batuan itu. Kan itu batu yang untuk tempatnya duduk sambil ngopi. Seperti itu ada sosok yang Anda lihat. Iya. Tapi mungkin saja itu petani. Apa yang akhirnya membuat Anda mengatakan bahwa itu bukan petani? Anda yakin bahwa itu bukan petani? Saya ngerasa sih pada saat itu ya kayak orang yang pulang kerja gitu bertani. Tapi ya udah saya merasa ya udahlah seperti itu gitu. Nggak ada niat untuk menyapa juga. Cuman saya lihat seperti itu ya udah. Tapi saya tetap melanjutkan pesanan saya ke warung itu. Tapi sewaktu saya mau hendak masuk ke dalam lokasi kopi Merapi itu, nah itu saya lihat banyak kayak pakaian lusuh berdebu seperti itu petani gitu, yang duduk di situ untuk ngopi. Oke, jadi Anda berkunjung ke sebuah wilayah yang kita tahu pernah mengalami sebuah musibah erupsi gunung meletus ya, dan kemudian yang Anda saksikan adalah banyak sosok-sosok yang menggunakan baju petani, namun seperti bajunya berdebu. Iya benar. Lusuh dan berdebu. Iya. Oke, Tasya, mungkin Tasya sambil bisa melakukan screening terhadap Mbak juga, mungkin sambil duduk bisa, sambil Tasya mungkin screening. Kang Sule, Ya. berlibur, namun kemudian mengalami interaksi. Kalau berlibur sih belum pernah, tapi kalau pas waktu itu aku manggung di daerah perbatasan Sukabumi Banten lah. Aku lupa lagi daerahnya mana. Dan di situ tuh pegunungan. Dan saya pikir ini nggak mungkin ada yang nonton kan gitu. Nah, ada salah satu dusun lah gitu, ketua dusun, aku dibawa ke sana. Terus akhirnya kita manggung tuh, manggung. Tapi banyak orang tapi berasa sepi. Banyak orang tapi berasa sepi. Iya, sepi kok. Ngelawak nggak lucu ya gitu. Tapi ya udahlah, jangan so much go on. Artinya sampai beres dangdutan udah itu banyak banget yang nonton. Pas begitu turun dari panggung 5 langkah lah gitu. Pas dilihat udah hilang. Kang Sule pada saat berada di atas panggung melihat sepertinya penuh Banget. Tapi begitu baru turun, pas nengok udah sepi. Dan dengan cepatnya gitu. Dengan cepatnya. Hilangnya. Terus aku tanyain sama si kepala dusunnya, emang tadi di sini tuh dari mana ya? Kan ini jauh di gunung gitu. Terus dianya nggak jawab kan ya. Udah biasa. Jadi memang ini adalah sebuah rahasia dalam wilayahnya ya. Walau alam ya saya nggak tahu. Baik. Tasya, ini kan sebenarnya menarik ya. Kang Sule pernah berada di sebuah wilayah dan kemudian ya secara tidak langsung mungkin memang banyak yang menonton, dilihat, tapi ketika itu terjadi hilang. Mbak Elsa juga ketika pergi berlibur pun ternyata juga mengalami hal yang sama. Tapi sebelumnya hasil screening tadi ya? Ya kalau yang Mbak Elsa lihat ini benar, satu memang dia sebenarnya nggak sesensitif itu. Tapi pada saat itu mungkin lagi, kalau orang bilang lagi sialnya, mungkin lagi capek. Jadi ngerasa tiba-tiba sesuai nih energinya, frekuensinya sama. Akhirnya ketika dia lihat, oh banyak orang-orang di situ, dan memang bener kalau kita sebut residual energi. Itu ada di situ. Kalau dibilang tadi banyak debu, lusuh, itu memang orang-orang yang pernah hidup di situ. Nah, again, Merapi itu berkali-kali pernah meletus. Nah, itulah sebabnya kenapa mereka di situ. Sebenarnya mereka bukan ngopi, Mbak. Emang dia di situ. Pada saat itu memang posisi mereka lagi di situ. Kadang-kadang residual energi itu juga mereka berkumpul, bisa saling bicara nih, kayak manusia aja. Ketika apalagi sama-sama korban. Oke.
Jadi yang sebenarnya saya tangkap tadi Mbak Elsa artinya sebenarnya tidak sesensitif itu Tidak. melihat, tapi memang kadang-kadang frekuensi kita Ya. sebagai manusia biasa dengan frekuensi mereka makhluk tak kasat mata berjalan beriringan tanpa Ya. disengaja. Ya. Disitulah akhirnya terjadi pergesekan lah ya, saling tatap di antara kita dengan makhluk astral atau makhluk tak kasat mata. Itu mungkin yang dialami oleh Kang Sule waktu itu Ya. juga. Begitupun juga sama Mbak Elsada ya artinya ya. Ya, Nah betul. itu adalah sosok-sosok yang menjadi korban erupsi ataupun juga residual dari energi yang terjadi di sana ya artinya Benar, ya. benar. Baik. Elvan, Anda sudah selesai menggambarkan? Sudah. Sudah, mungkin bisa dikasih lihat ke kamera sekaligus juga dijelaskan. Baik. Di sini saya menangkap mereka berkumpul gitu. Baik. Dengan pakaian ala orang-orang pedesaan dengan pakaian sederhana. Bukan hanya orang tua saja, melainkan juga ada beberapa anak muda yang terjebak di tempat tersebut. Karena memang erupsi Gunung Merapi pun di tahun 2010 adalah salah satu erupsi terburuk dalam 100 tahun terakhir dan dengan saya menelan korban tuh lebih dari 350 dan mereka mungkin salah satunya, tapi bagaimanapun juga ya kita sebagai manusia salah satu yang bisa kita lakukan adalah mendoakannya tentunya supaya mereka bisa terada. Tapi kemudian pertanyaannya apakah Sorry, sebentar. Aku dapat info ya. Dan Ya. kadang mereka itu bukan hanya residual energi, mereka mau kasih tunjuk ada aku di sini. infonya dari siapa Pak? Yang Ya. menemani. Oke, baik. Pertanyaannya kalau gitu Tasya, apakah sosok itu selain menunjukkan aku ada di sini loh, atau mereka juga kadang-kadang bisa mengikuti nggak sih? Kalau residual energi biasanya tidak mengikuti karena mereka udah ibaratnya sudah terkunci di situ. Emang di situ tepatnya. Nggak bisa keluar dari situ. Oke. Tapi sosok-sosok yang ada yang mengikuti Mbak Elsa atau tidak? Ngikutin sih tidak. Tidak menempel Enggak. dari area tersebut Enggak. artinya ya. Mereka hanya berdiam di lokasi yang memang menjadi sebuah kebiasaan, Ya. ritualitas mereka sehari-hari, emang gaya hidup mereka di situ lah Di ya. situ, ya. Oke, baik. Mungkin kita sebagai manusia yang bisa kita lakukan adalah mendoakan kepada makhluk-makhluk tersebut ya yang ada di lokasi sebagai korban jiwa ya. Baik. Jadi ini adalah Ervan, mungkin boleh saya pinjam sebentar untuk saya berikan kasih unjuk kepada. Ini adalah sebenarnya kurang lebih seperti ini. Iya. Tadi juga pemirsa di rumah mungkin sudah menyaksikan ya. Baik. Jadi ini adalah sosok-sosok yang memang ada seperti itu kan kurang lebih. Sosok-sosok yang memang berada di lokasi dan mereka berdiam diri. Tapi sebenarnya dalam waktu yang bersamaan dua kejadian, kakek-kakek yang masuk ke arah warung, tapi kemudian juga ketika melanjutkan perjalanan pun juga orang yang dilihat oleh Mbak Elsada ini yang akhirnya memang memberikan interaksi atau pengalaman misteri sendiri. Ya, jadi biasanya kenapa yang pertama Mbak Elsa lihat nih kakek-kakek masuk warung itu sebenarnya kayak kita diketok pintu nih. Lihat nih ada sesuatu di sini. Makanya di awal dikasih lihat ada orang. Itu kan seperti kayak ngasih tunjuk jalan ya. Dia kasih tunjuk dia jalan masuk ke dalam warung. Oh nggak ada warung. Jalan lagi Mbak Elsanya menuju ke tempat orang yang rame itu. Oke, Tasya tapi sedikit kembali ke awal obrolan kita tadi Kang Sule dan juga Mbak Elsa gitu ya, Elsada ya, yang mengatakan bahwa frekuensi kan bisa sama nih Iya. antara kita yang berada di dimensi nyata dan mereka yang berada di dimensi berbeda. Iya. Kondisi-kondisi seperti apa yang bisa menyebabkan frekuensinya bersinggungan? Kebingungan. Sakit, capek, marah, dan kalau udah draining ya, terkuras energinya itu pasti akan otomatis bergesekan tuh. Oke. Cuman terkadang orang itu akan berpikirnya kecapean doang, halusinasi deh kayaknya gitu. Padahal sebenarnya Ya. tanpa halusinasi. Saat ini di studio salah satu panelis sepertinya mengalami gangguan. Sebentar Kang. Oke. Tasya, silakan. Halo Mbak, siapa namanya Sebentar. Mbak? Bisa ngomong? Bisa bicara? Mau ngapain? Kamu mau ngapain kesini? Kalau nggak bisa bicara, keluar aja. Ya. Kalau nggak bisa, kamu keluar aja.
Bisa bicara, kalau enggak keluar ya. Mau ngomong apa? Oke. Ada, bisa diajak berbicara kan? Enggak, ini tuh sosoknya dari sekitar studio. Oke. Yang kayak tadi aku bilang karena ada satu yang Energi trigger, baru, ya. jadi semuanya rame. Kamu mau ngomong atau enggak? Kalau enggak, saya keluarin ya. Ya, Mbak. Mbak, Oke. Mbak, kenapa bisa gitu tadi? lagi bengong, Apa yang dirasain? lagi bengong kah tadi? Sadar nggak apa yang terjadi barusan? Oh, dingin badan. Dingin. Dingin. Terus, Oke, apa lagi? Sadar nggak sih apa yang barusan terjadi? Sebelum tadi pas lagi cerita-cerita punggung panas, tapi yang nggak dirasain sih, cuman emang aneh aja ngerasanya. itu salah satu tadi ya, nyambung sama omongan kita. Biasanya kalau orang udah mau masuk, Ya. pasti dingin, punggungnya sakit, pegel, ngawang-ngawang, kayak orang bingung. Dan terjadilah interaksi sebenarnya apa yang terjadi. Tapi interaksinya barusan sebenarnya adalah sosok dari Kuntilanak. studio. Dari studio ya. Ganggu. Oke. Ya, Elvan, Jangan bengong. apa yang digambar? Oke, bentar. Oke. Saya ambil. Mungkin Tasya kita bisa. Elvan mungkin bisa sambil dijelaskan. Sosok apa? Ada sosok kuntilanak, dia rambutnya ke bawah menutupi, posisinya pasti seperti kakaknya itu tadi. Oke. Dan sorry, ini mungkin karena kebawahan ke trigger tadi dengan ceritanya Kang Sule. Tadi saya sempat menggambar pas sesi kita break. Oke. Ini apa? Ini adalah kayak sosok negatif Oke. dan ada genderuwo juga. Dan saya menggambarnya sebelum ada kejadian ini. Oke. Oh, ini tadi. Oke. Ini di lokasi sini ya? Iya, ini saya pas break tadi saya sempat ambil Iya. beberapa foto. Kemudian saya gambar langsung. Oke, Tasya mungkin bisa kembali ke tempat dulu, pinjam dulu sebentar Ervan gambarnya. Ini adalah sosok lokasi studio saat ini, mungkin sedikit diarahkan kepada kamera. Oke, ini sosok-sosok yang ada di lokasi studio saat ini. Oke, sorry, kuping lancip itu Ini tadi masih yang berhubungan dengan Kang Sule tadi. yang tadi merupakan kiriman dari orang lain itu. Iya. Jadi ini terjadi ketika si kuping lancip tadi ganggu, aku ke belakang. Iya. Tadi aku bilang di studio jadi rame. Nah, ini. Ini sebenarnya kejadian kumpul. Ya. Oke. Jadi, sorry, sebentar Ervan. Nah, yang masuk ke mbaknya tadi itu kan Ada Ervan sosok kuntilanak di belakang. gambar sebelum ini terjadi tadi Ya. ya berarti Ya. gambarnya. Ada kuntilanak di atas itu tuh. Nah, itu. Oke. Oke. Di atas itu. Jadi yang berinteraksi adalah sosok yang berada di bagian atas itu. Ya. Ervan, sorry, mungkin juga Tasya bisa menjelaskan nanti ya. Di belakang ini ada kayak seperti sosok-sosok bayangan. Iya, mereka hanya semacam bentuk bayangan hitam aja. Belum mewujudkan sesuatu. Belum memberikan wujudnya. Iya. Oke, baik. Jadi itu yang bisa dilihat. Nah, artinya sebenarnya banyak dong. Banyak sekali. Cuman kalau sekarang posisinya nggak terlalu sebanyak tadi. Kalau tadi karena energi yang tadi datang itu kan Berusaha nggak untuk enak, mengumpulkan ya. Jadi tadi rame tadi. Oke. Kang, aman? Aman. Baik. Oke. Basah? Aman? Oke. Mungkin dari tadi apa yang juga terjadi, mungkin saat ini juga diingatkan kepada 30 panelis untuk jangan bengong. Karena bagaimanapun juga tadi Ervan dan juga Tasya sudah mengatakan bahwa banyak sosok yang ada di lokasi ini, gitu kan ya. Dan memang satu mungkin sedikit mengambil kesimpulan cerita dari apa yang terjadi dialami oleh Mbak Elsa dan juga Kang Sule, terutama ketika berada di area luar wilayah, bahwa ya setiap wilayah memang pasti ada sosok-sosok penunggunya. Itu yang bisa kita tarik kesimpulan, seperti tadi Kang Sule juga lagi tampil ataupun Elsa juga lagi berlibur gitu ya. Namun memang sosok-sosok tersebut ada yang memang
hanya ingin menunjukkan diri, tapi kadang-kadang mereka juga ingin menyampaikan sebuah Sesuatu. pesan. Saya di rumah sakit 10 tahun bekerja emang. 10 tahun di rumah sakit. Iya, aslinya Bekerja? profesinya di rumah sakit. Oke. Pengalaman misteri di rumah sakit yang paling diingat? Udah hampir tiap hari banyak banget. Perawat. Analis laboratorium gitu. Jadi sering banget ya kayak pasien mau daftar, ternyata bukan pasien yang Yang benar manusia. nyata. Salah satunya kayak laki-laki, dia nunggu di kursi, ternyata cuma saya yang lihat dia, teman-teman saya nggak ada yang bisa lihat. Artinya sebenarnya frekuensinya Mbak Elsa cukup sering untuk berinteraksi dari dengan kecil sering. dari kecil memang. Tapi Mbak Elsa ini unik ya. Jadi kalau Tapi aku saya lihat, santai sih. iya, kalau aku lihat dia udah terima apa yang dia dapat itu. Jadi dia mau ngeliat pun nggak akan kelabakan gimana, ya udah gitu. Dia Sudah udah berdamai dari dengan itu titik, ya? ya udah kita berdampingan. Iya. Oke. Jadi artinya sebenarnya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Mbak Elsa, baik cuma bukan hanya berlibur tapi juga berada di Rumah sakit. lokasi Iya, kerja ya. Seharian. Baik. Sekali lagi mungkin yang perlu diingat bahwa setiap wilayah pasti mempunyai energi-energi yang ada di sana. Baik itu penunggu maupun juga memang ada yang disampaikan. Dan tentunya juga kita bagaimanapun kita harus bisa untuk tetap menghormati wilayah-wilayah tersebut. Dan sebisa mungkin untuk tidak bersinggungan terutama dengan energi-energi negatif. Ya. Ya. Baik. Mbak Elsa, terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini untuk bercerita di pengalaman misterinya. Kang Sule juga tetap ada di sini karena saat ini juga saya akan mempersilahkan Mbak Elsa untuk kembali ke belakang. Dan mungkin saya akan mengajak teman-teman panelis dan juga semua untuk berdiri. Dan baik, Mbak Elsa, terima kasih banyak. Iya, makasih ya. Silakan. Selanjutnya akan ada medium juga yang bercerita mengenai pengalaman misterinya. Saya akan mengundang Latifah Ipeh. Selamat malam. Biasa dipanggil Latifah atau Ipeh? Ipeh. Ipeh, baik. Mbak Ipeh, silakan duduk. Teman-teman panelis, silakan semuanya juga duduk. Baik, Mbak Ipeh, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk membagikan pengalaman misterinya di Medium. Dan mungkin sebelumnya juga saya ingatkan bahwa teman misteri bahwa Mbak Ipeh ini sudah mengirimkan beberapa foto dan juga video mengenai apa yang dialami. Dan saat ini juga Ervan akan mencoba untuk menggambarkan sosok-sosok yang ada di lokasi tersebut. Tasya, sebelum Mbak Ipeh menceritakan pengalamannya, saya ingin tanyakan kepada kamu. Auranya atau energinya Mbak Ipeh sendiri seperti apa? Mbak Ipeh ini kayak tertekan gitu. Kenapa ya? Kedinginan. Dari masuk tuh ada rasa tertekan. Itu tadi Nggak- lihat di situ tuh. Artinya Mbak Ipeh ini melihat ada sosok di bagian sana. Ya, Ini yang Oke. buka sana. Tasya, Mbak Ipeh ini sebenarnya sensitif atau gimana? sensitif. Sensitif. Oke. Sebenarnya cerita apa yang dialami oleh Mbak Ipeh? Saya pernah berinteraksi sama kuntilanak, pernah. Waktu tahun 2005 saya mau nikah. Saya kan rumah saya lagi direnovasi. Iya. Barang-barang seperti baju itu lemari ditaruh di kontrakan depan. Saya mau nyari celana short mau dipakai buat nikah besok hari Jumat. Hari Kamis Johor. Saya masuk ke kontrakan itu nyari celana short tuh. Pas saya cari, saya ubek-ubek ada kakak ipar saya. Iya. Dia lagi jemurin pakaian, tapi bukan kakak ipar saya, tapi saya fokus suara kakak ipar. Saya nggak ngeliat muka, saya cari aja. Kata kakak ipar saya gini, Latifah nyari apa? Kata dia tadi, nggak kelar-kelar. Ini nyari celana short, saya bilang gitu kan. Iya. Mau dipakai besok nikahan. Ya udah ntar dulu tunggu, ntar Mama Nadia bantuin cari, kata gitu kan. Terus aku bilang, ya kelamaan ah. Terus saya lihat, kok rambutnya panjang sampai bawah, baju putih, terus lagi nyuci. Kuntilanak nyuci, saya bilang gitu ya. Tapi nggak inget kuntilanak. Saya ngobrol aja tuh, ngobrol. Ya udah tunggu aja, ntar saya cariin. Ya udah nggak usah nyari, kata saya. Ntar saya beli aja ke pasar, nggak usah nunggu nyari. Saya keluar deh tuh dari kontrakan. Nah pas keluar, kakak ipar saya bawa anak ke gandeng, bawa makanan lah. Itu tadi di sono siapa?
Oke, tadi kamu mencoba untuk screening apa sebenarnya yang di... Iya, aku mau cari tahu kenapa. Karena yang aku lihat Mbak Ipeh ini tadi di kepalanya itu banyak banget apa ya, benang amburadul gitu. Nah, aku mencoba lihat tuh kenapa. Karena sebenarnya dari kecil udah bolong. Bahasanya tuh kalau iga jarak. Ya, Dia lebih mudah sudah untuk bolong berinteraksi ya. Iya, badannya udah bolong, tapi dianya nggak siap. Oke. Dia badannya nggak siap, mentalnya nggak siap, berusaha untuk ya udah nggak apa-apa, tapi nggak siap gitu. Enggak, iya. Nah itu yang membuat akan terus bentrok. Nah, kenapa muncul tadi si yang pakai udeng Ya. putih itu? Itu sebenarnya gunanya untuk bantuin Mbak Ipeh. Mengarahkan. Ya, tapi karena dari itu nggak akan bisa terarah kalau dia belum siap. Oke. Akan selalu bingung terus gitu. Jadi ini sebenarnya yang menggunakan udang itu adalah sosok penjaga yang mencoba untuk mengarahkan Iya. garis leluhur kah? Tidak. Atau- Jadi itu kadang-kadang memang kalau kita butuh, alam ini akan datengin aja gitu. Oke. Karena kalau misalnya kayak tadi kita ngobrol mengenai kasus Iya, Kang iya. Sule kan sebenarnya ada sosok garis keturunan Iya, betul, yang betul. memang berusaha untuk menjaga gitu kan. Tapi kalau ini memang dari alam semesta Iya, saja iya. yang memang memberikan satu sosok yang sebenarnya mencoba untuk mengarahkan Mbak Ipeh ini untuk lebih terarah, lebih Iya, fokus. Iya benar. Oke, baik. Nah, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video yang memang sudah dikirimkan juga oleh Mbak Ipeh mengenai area rumahnya ya. Oke, kita akan sama-sama menyaksikan video ini dan mungkin Tasya dan juga Ervan bisa sambil melihat ada sosok-sosok apa saja yang sebenarnya ada di lokasi tersebut. Ya kan? Anak kecil. Kalau dari sambil kita lihat videonya, nah kalau dari Mbak Ipeh sendiri kan di rumah, artinya ini apa nih? Ini area rumah mananya? Itu rumah kakak ipar saya. Rumah kakak ipar. Oke, Mbak Ipeh lagi merekam dan yang Mbak Ipeh sendiri kenapa merekam gitu? Ada kejadian apa yang sampai rekam? Iseng atau gimana? Enggak, saya kan baru membuka pintu tuh. Ih dingin banget ya. Ini kayak ini nih dinginnya. Saya mau bangun semua. Udah aja saya rekam kata saya Ya. gitu ya. Saya lihat, wih iya ada. Itu kan ada sosok mata tuh. Di ujung. Saya nggak belakang. ngeliat wujudnya, cuma mata doang. Saya bilang, itu Oh, siapa ya? oke. Jangan ganggu ya. Oke. Jadi memang ini sebenarnya kebetulan ketika datang ke rumah kakak ipar, merasakan rasa dingin dan kemudian akhirnya mengeluarkan handphone mencoba untuk merekam ada apa sih gitu. Iya, soalnya anaknya ngomong, tante apa? Ada kadang aku diganggu kata dia gitu ya. Makanya lu kalau jangan sembarangan, saya bilang gitu. Terus kalau cucian maghrib angkatin, jangan nungguin maghrib. Ponakan saya juga ngambil tuh pas Ini kenapa? angkat jemuran. Ini kenapa gelap? Itu Ini kenapa gelap? datang kali ya. Kenapa tiba-tiba sebentar ya? Kenapa studio tiba-tiba gelap, teman-teman? Teman-teman bisa diinformasikan. Kita masih tengah-tengah syuting, kenapa tiba-tiba mati lampu begini? Oke. Ini mau kita home break aja atau bagaimana? Mungkin bisa diinformasikan. Ya. Oke. Apa nih? Oke, mungkin sambil menunggu. Mbak Ipeh, sambil menunggu ya mungkin. Tunggu, sebelum itu Ya. Mbak Ipeh ini tertarik banget loh ini yang hitam ini, yang kamu lihat dari awal. Makin lama makin Sosok maju. belakang? Iya. Dari belakang sana, Ya marah ya dia. genderuwo. Ya marah ya. Genderuwo yang tadi digambar. Ya. Hah? Dari belakang sana, Yes. sama. Sebut- Kenapa? Yang di atas kenapa? Ada apa? Hah? Ini lampu. Ace. Di bagian atas seperti ada, kalau tadi pada saat kita membahas mengenai mata, seperti ada mata. Oh, memang di sekitar sini nih banyak banget nih kalau aku jalan nih ke sini. Mbak Ipeh, jangan ini ya, jangan bengong. Enggak. Oke. Dari aku jalan ini banyak yang berdiri sampai sini. Oke. Dari situ sampai sini. Ini perempuan semua. Berdiri, tapi bukan kuntilanak. Sosok perempuan, Perempuan. tapi bukan Tapi sosok cuman kayak kuntilanak. patung, lihat aja gitu. Jadi kalian jangan pada bengong-bengong, ini bisa langsung plek masuk. Oke.
gitu. Jadi memang ini sosok-sosok yang memang berdiri di Ya. sekitar sini. Mm-mm. Yang mereka lakukan hanya berdiam diri. Hanya berdiam. Hanya berdiam diri dan Diajak- memperhatikan para panelis kita. Iya, diajak bicara nih kayak patung. Mencoba untuk berkomunikasi dengan Iya. Tasya mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka juga mereka tidak memberikan respon. Karena yang ini tuh takut sama yang tertarik sama Mbak Ipeh ini. Ada genderuwo ini, satu wilayah ini kan dia yang menguasai. Sosok Genderuwo. yang tadi dilihat oleh Mbak Ipeh. Iya, Oke. coba kita suruh maju, dia berani maju nggak ya? Oke, mungkin sambil Tasya mencoba untuk menanyakan kepada sosok besar tersebut. Tadi daerah sebelah mana? Ada berapa banyak? 4. 8. Mungkin kalau 8 total jadi 4 pasang ya artinya. 4 pasang Baik, mata. Pak. Oke. Baik. 4 pasang mata artinya. Coba Kenapa, kamu Tasya? yang manggil, karena dia tertariknya sama kamu. Wah, saya. Jangan ganggu. Saat ini memang Tasya mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang ada di studio yang sepertinya menunjukkan ketertarikannya terhadap Mbak Ipeh. Aku suruh maju, kamu pegang berani. Hah? Berani nggak? Mbak Ipeh mau atau tidak? Mbak Ipeh mau atau tidak? Ah, genderuwo serem. Oke, Serem mau? semua, butuh Oke. banyak. Oke. Jadi tidak berani ya dengan sosok tersebut. Ah, saya mah. Tapi Mbak Ipeh udah melihat. Itu tuh, di situ ya. Tuh. Dia berdiri di situ. Nih, ini nih yang sini nih. Oke. Yang dilakukan apa sebenarnya? Mungkin Tasya sama Mbak Ipeh? Ya ini dia Tapi maju dia aja. lagi nunduk gitu. Ya makanya berusaha untuk deket tapi nggak berani deket. Disuruh deket nggak mau maju. Jadi sebenarnya dia hanya berdiam diri memperhatikan. Ya. Tapi sosok itu adalah sosok yang ditakuti oleh sosok-sosok perempuan yang berdiri di sana. Ya. Oke. Di sana Ini sama. di belakang ini juga baru nih. Kuntilanak merah. Nah, saya pernah tuh Ya. ketemu tuh kuntilanak merah. Oke. Aku sambil ini ya. Sambil Oke. aku tarik. Kang Sule, Ya. sebenarnya ada sedikit pertanyaan juga sama Kang Sule. Maksudnya kalau mungkin kalau Mbak Ipeh ini kan memang tipe orang yang memang mudah untuk berinteraksi ya. Tapi Kang Sule sendiri pernah nggak sih mengalami momentum seperti misalkan entah kenapa satu titik tertentu kok memancing kita untuk melihat terus-menerus ke arah sana? Enggak ya? Kalau gua cuma suara doang. Suara? Ya suara yang menyerupai gitu. Menyerupai yang di rumah tapi Tapi nggak ada? nggak ada gitu. Oke. Kayak panggilan lah, panggilan. Oke. Kenapa? Kenapa nih Mbak Ipeh tiba-tiba Mbak melihat? Ipeh itu sebenarnya menunjukkan ketertarikan, tapi sebenarnya ada rasa takut. Iya. Karena kalau genderuwo itu serem banget. Iya. Oh, paling Tapi Mbak Ipeh dari tadi tetap berusaha untuk memperhatikan ke sebelah sana. ngeliat aja nggak apa-apa. Nggak Oke. ganggu, jangan ya. Saya pulang jauh. Oke. Mbak Ipeh, Tasya, apa yang terjadi sama Mbak Ipeh sebenarnya? Ya ada ketertarikan antara gini. Jadi sebenarnya Mbak Ipeh ini aku mungkin secara tidak sadar Mbak Ipehnya juga narik dia. Secara tidak sadar. Secara tidak sadar. Jadi bisa jadi karena kamu ngeliatin situ terus dia jadi tertarik sama kamu. Karena bagaimanapun juga makhluk tak kasat mata akan menyadari bahwa orang-orang yang bisa merasakan energi mereka Iya, atau melihat iya. mereka. Saya berat doang ya. Ya karena kamu lihat dia walaupun sosoknya di sana Energinya sudah bisa mulai ada mendekat. di situ. Kalau yang ada di situ kurus tinggi besar, aku baru dapat itu bawaannya Mbak Ipeh. Hah? Bawaan saya? Lah dari Evan. mana ngaj? Boleh kasih lihat gambar barusan? Ervan, sosok apa yang kamu gambarkan? Kalau saya lihat dari referensi video yang dikirimkan oleh Mbak Ipeh? Mbak Ipeh, itu saya melihat sosok laki-laki tua agak kurus dan dia berpakaian lusuh. Ini adalah sosok penunggu di rumah kakak iparnya artinya. Tapi sebenarnya yang kita bahas adalah sosok yang Mbak Ipeh dari tadi melihat di sebelah sana. Di belakang itu yang Mbak Ipeh rasakan kan oh sosoknya besar dan segala apa. Tapi sebenarnya yang Tasya lihat, ini sebenarnya Mbak adalah Ipeh sosok ini tuh selalu ada di kamar Mbak Ipeh deket sekatan kamar. Masa nggak pernah lihat? Kamar Pernah sekat, lihat nggak ini di rumah? Di meja rias. Cuman udah lama. tapi pernah. Pernah sekali-kali tuh. Mbak Ipeh, Iya. Tasya sudah mengatakan bahwa dari kecil bolong, apa ya istilah mungkin orang awam bilang bolong ya. Iya. 3 bolong ya. Iya, Jaga iya, jarak. bolong. Tapi saya nggak pernah suruh. Ini baik.
Ya Allah. Ya, Mungkin teman-teman boleh minta dibersihkan nanti. biarin aja, biar jatuh semuanya sekalian. Ah, jangan ah. Jangan. Ini apa? Mbak Ipe apa yang dilihat? Udah saya udah nggak enak. Enggak, apa yang dilihat? Nggak, udah Kalau Mbak Ipe? udah nggak enak, nyesek. Bebe lihat apa di situ? Mbak Ipe lihat apa di sini? Nggak, lihat aja. Lihat aja. Kalau Tasya udah melihat, Mbak Ipe lihat apa di sini? Hah? Apa yang dilihat? Karena kadang-kadang kejadian Siapa pergerakan yang barang, Iya, itu. Hitam-hitam. Ini aku sambil mencari ya. Aku belum menemukan jawabannya ini kenapa. Tapi dia memang berbeda sama yang Ervan gambar. Ya. Ini lebih ke marah. Saya lagi baik ini mah. jadi artinya sebenarnya ini adalah sosok bawaan atau sosok yang menempel. Iya, tahu nggak Pada Mbak kenapa? Hah? Kenapa? Mulai belakang kenapa? Karena yang menempel saya kali ada. Ya, tahu nggak kenapa kamu didatengin sama yang pakai udang putih itu? Ya, itu anak saya juga ngelihat. Ya. Yang cowok sampai tidur di kolong. Itu burung apa? Sebentar. Ini Oke, jangan yuk, lanjutkan ceritanya. jangan Ya. ngobrak-ngabrik ya. Tunggu ya, kan lagi diceritain. Gue jadi Oke. takut ya. Ya, ini ya. Mbak Ipe, kenapa yang putih itu diam ya? Jangan ada yang maju-maju. Belum selesai ngomongnya. Yang putih itu sebenarnya jagain Mbak Ipe. Karena yang ini nempel dan ini nggak bagus. Buang Oke. dah buang. Yang bisa buang kamu. Malah gimana buang? Jangan diperhatiin lagi. Lah orang kelihatan masa nggak dilihat? Dilihat boleh, tapi bukan berarti kamu perhatiin terus kan? Iya ya. Bandel sih. Jadi artinya si udang ini adalah yang datang untuk membantu Mbak Ipe. Iya, tapi karena tadi kan Mbak Ipe tuh belum bisa terima. Malah Jadi takut nggak- dengan sosok yang sebenarnya niat untuk membantu dia. Ya, Dan Mbak Ipe malah lebih tertarik kepada sosok yang sebenarnya mengganggu dia. ya. Dan itu memang pasti caranya mereka untuk ngalihin kita yang tadinya mau dibuang, dialihin biar kita fokusnya sama yang jelek terus. Oke. Pencet kalau itu burung. Ini ya yang dari atas-atas ini apa sih? Jangan diganggu-ganggu deh. Oke. Di atas apa? Ya itu bawaan ini tadi. Sekali kita menemukan satu hal yang negatif, semua akan muncul. Energi negatif Ya, artinya. Dan sebenarnya energi positif yang ditakutkan oleh Mbak Ipe selama ini, sosok yang ditakutkan oleh Mbak Ipe selama ini adalah sebenarnya sosok positif yang ingin memberikan bantuan kepada ya. dia. Tapi dia karena- lebih peduli ya. lebih kepada sosok energi negatif. Ya. Nah kan dia mah sering nimbul di depan saya. Kalau dia mah di samping bisikin baik. Lah saya ngeliatnya Tapi tadi Anda bilang bahwa Anda tidak biasa melihat sosok itu. Baru sekali melihat di area rumah dekat meja rias. iya, Dan tapi di sekarang jauh Anda saya bilang ngeliat, sering tapi melihat. bukan sama hitam juga, tapi bukan yang di rumah. Oke. Tasya, ini sebenarnya apa yang terjadi? Jadi yang kelas 4 tuh, yang raksasa Ya. juga hitam juga, gede banget. Ya, kemudian kelas 6 SD. Heeh. Ya, Kemudian ngeliat terjadi lagi. hitam ini kan selalu ada berarti kan? Selalu ada. Bukan di tempat yang sama. Enggak. Ya, itu. Saya ke Jawa aja ngeliat. Nah, Iya. artinya dia nempel ke kamu. Tasya, Ervan. Ya. Sebenarnya cukup menarik ya ceritanya Iya. Mbak Ipe nih, Kang Sule. Ya. Tindakan negatif ya, Pak. Artinya sebenarnya ada satu sosok negatif. Sebenarnya gini, apa yang saya dapatkan gitu ya dari cerita Kang Sule tadi. Bahkan sebenarnya ada garis benang merahnya di mana ada sosok energi negatif yang memang sebenarnya bukan kita yang minta. Ya. Tapi mereka hadir dalam keseharian kita, entah itu dikirim orang ataupun juga dari simpanan bawaan dari keturunan dan segala Iya. macam gitu kan ya. Dan kemudian di akhirnya ada energi-energi positif
yang mencoba untuk menetralisir itu. Tapi terkadang kita tidak sadar terhadap energi positif itu. Ya kan? Baiklah, Mbak Ipeh, terima kasih banyak atas kesempatannya bercerita dengan pengalaman misteri malam ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Tasya tadi dan juga Ervan bisa menjawab sebenarnya kenapa dan apa yang terjadi. Iya, kan saya jadi bingung katanya bawaan saya. Dia menempel dan ada satu menempel itu karena dia punya ketertarikan energi terhadap Mbak Ipeh. Ilok demen, beda alam. Dia punya energi ketertarikan terhadap Mbak Ipeh yang memberikan efek negatif terhadap Mbak Ipeh. Ada energi positif yang berusaha berkomunikasi dengan Mbak Ipeh, tapi Mbak Ipeh ketakutan dengan sosok tersebut. Saya, Tasya, Ervan tidak bisa memberikan solusi apapun ketika Anda belum berdamai dengan diri Anda dan mencoba untuk berkomunikasi dengan yang positif. Karena sudah disampaikan oleh Tasya dan Ervan tadi. Oke? Jadi ketika Anda mengatakan bahwa takut, ya Anda akan tetap merasakan hal yang sama ketika Anda belum berdamai dengan diri Anda. Malah berani neono ya. Malah Anda lebih, Anda bukan berani, Anda lebih tertarik. Bukan tertarik, maksudnya emang dengan kelihatan. energi negatif. Tapi dia emang gak pernah nginin muka sih begini mulu gitu. Kalau Apapun itu, kamu itu, lebih Anda tertarik sama yang hitam dibanding ada yang bagus ngasih tahu. ya, besok saya tengok dah. Ya. Coba beranikan diri Anda. Mbak Ipeh, terima kasih banyak. Saya akan mengundang semua untuk berdiri. Mbak Ipeh, saya akan persilahkan untuk keluar. Mas Sule, terima kasih banyak untuk berdiri juga. Terima kasih banyak. Mas Sule. Terima kasih. Mbak Ipeh, mari. Dan kali ini kita masuk ke dalam sebuah bagian yang akan menceritakan pengalaman misteri dari teman misteri yang sudah mengirimkan melalui email ke medium@an.tv, di mana ada 2 cerita dan salah satunya akan dibacakan oleh Kang Sule dan satunya akan dibacakan oleh saya. Siap. Dan salah satu dari kedua cerita yang masuk ini bisa saja mendapatkan 1 juta rupiah. Bagaimana caranya? Jadi pada saat cerita pertama dibacakan oleh Kang Sule, secara bersamaan ke-30 panelis yang berada di studio, apabila Anda merasa tidak tertarik dengan ceritanya, Anda bisa mematikan lilin yang ada di depan Anda. Begitupun ketika cerita kedua saya bacakan. Apabila Anda merasa tidak tertarik, silakan matikan lilin yang ada di depan Anda. Dan kita akan mengetahui lilin yang menyala yang paling banyaklah dari cerita yang dibacakan yang akan mendapatkan 1 juta rupiah dari medium. Cerita pertama dari Asti, saya akan persilakan kepada Kang Sule. Di sana. Oke. Nama saya Asti. Kami dari keluarga berasal dari Palembang. Namun bapak kami ditugaskan di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah. Karena area rumah dinas bapak saat itu masih berupa tanah kosong, kami akhirnya tinggal di ruang kelas di rumah sakit. Dan setiap malam, ibu kami selalu memperlihatkan sosok Kunti yang tersenyum dan berjalan miring. Saat pembangunan rumah pun terjadi hal aneh. Tukang yang hari ini sudah menanam besi pondasi, besoknya sudah rata kembali dengan tanah. Menurut paranormal, makhluk di sini meminta syarat kalau di depan rumah harus ditanam pohon mangga, 3 pohon jambu di sebelah utara dan 2 pohon pisang di sebelah rumah. Akhirnya kami menanam bibit tanaman sesuai yang diminta. Dan anehnya, pembangunan rumah menjadi lancar dan selesai dengan cepat. Kami menempati rumah itu dari tahun 1980 sampai tahun 2000 dan banyak sekali kejadian mistis. Saat aku berumur 7 tahun, itu pertama kalinya aku melihat makhluk goib. Di saat itu, aku tidur mepet ke tembok dan aku melihat sebuah bayangan aneh di tembok. Bayanganku seperti ada
kunciran di atas kepala. Aku penasaran. Aku coba pegang kepalaku, tapi tidak ada bayangan tanganku. Aku duduk. Tidak ada juga bayangan tubuhku sedang duduk. Yang nampak justru bayangan pocong dan posisi tiduran. Bayangan itu bergerak mendekatiku dan berbisik. Gak usah takut. Nanti semakin kamu dewasa, kamu akan sering lihat yang lebih menakutkan. Tidak lama bayangan itu terbang ke atas dan masuk ke selipan atap kamar. Kejadian lain, di ujung lorong rumah ada si Mbok sedang mencuci baju secara manual. Lama-lama aku heran. Kok nggak ada bunyi air atau gesekan baju lagi? Pas aku nengok, ternyata si Mbok lagi kaku. Karena di belakangnya ditempel sama pocong. Kejadian lainnya, suatu malam aku dan kakak kelaparan dan aku disuruh kakak menunggu tukang bakso di luar. Aku memesan bakso sambil mengajak ngobrol abangnya. Tapi abangnya diem saja. Pas aku tanya, "Bapak kok mukanya nggak kelihatan?" Tukang bakso pun membuka topi capingnya yang ternyata nggak ada kepalanya. Selain itu, guru les aku juga diganggu. Ketika pulang dari rumahku, tidak jauh di situ ada pohon kelapa yang besar dengan buah kelapa yang nggak pernah jatuh. Saat guru les lewat situ, ada suara anak kecil yang berkata secara berulang-ulang, "Pak, mau kemana?" Guru les mencari asal suara tersebut. Suara anak kecil itu berkata, "Saya di atas." Guru les pun melihat ke atas pohon kelapa. Dan di antara buah kelapa itu, ada kepala anak kecil sedang tersenyum dan tertawa seperti kunti. Guru les pun langsung kabur. Ada lagi, suatu malam ART kami hendak masak mie di dapur. Dia melihat sesosok kunti duduk di atas tungku kompor sambil membelai rambut. Gak lama kunti tersebut mencopot kepalanya dan meletakkan kepalanya di atas tungku kompor di sebelahnya dan melanjutkan membelai-belai rambutnya. Sudah. Kang, sebelum saya membacakan cerita yang kedua, saya ingin bertanya dengan panelis yang tetap menyalakan lampu dan juga mematikan lampu. Tadi kalau nggak salah di awal-awal di atas, kenapa Anda tetap menyalakan lampu? Menurut saya bisa menarik sih. Cerita yang disampaikan tadi memang merupakan cerita yang menarik. Ya, bisa diceritakan didaur ulang lagi ceritanya. Oke, baik. Mungkin satu lagi. Oke. Silakan. Kenapa Anda tetap menyalakan lampu? Kayaknya ceritanya emang beneran. Baik. Dan itu serem sih. Mendengarnya serem. Mungkin yang dialaminya lebih menakutkan daripada ceritanya itu. Baik. Dan memang dengan kejadian di rumah dinas mungkin memang ini adalah sebuah pengalaman yang bisa saja dialami oleh orang-orang lain gitu ya dalam keseharian sehari-hari gitu kan, berinteraksi dengan berbagai makhluk. Baik, Kang Sule sendiri, menurut Kang Sule cerita yang dibacakan tadi bagaimana? Ini kalau dibikin film seru kayaknya. Oke. Ya. Baik. Karena agak sedikit hiperbola kalau menurut saya. Ada pondasi yang tiba-tiba hilang. Tapi kalau syaratnya memang kalau di tempat-tempat yang orang mempercayai hal itu pasti akan terjadi gitu kan. Syarat-syaratnya itu harus menanam pohon mangga dan lain-lain. Tapi kalau pondasi tiba-tiba udah dipasang terus hilang rata dengan tanahnya, kayaknya itu dibikin film oke. Oke. Ya. Ervan juga tadi sempat menggambar ya pada saat Kang Sule membacakan ya, berdasarkan cerita apa yang disampaikan oleh Asti tadi ya.
Mungkin bisa sambil dikasih lihat kepada kamera hasil gambarnya. Oh iya, saya hanya mengilustrasikan dari cerita tersebut. Iya, di mana memang ada tukang bakso yang memang tidak terlihat secara wajah ya, menggunakan topi capek. Iya benar. Oke, baik. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, saat ini saya akan mencoba untuk membacakan cerita yang kedua, di mana cerita ini dikirimkan oleh Jenny. Kita akan masuk ke cerita yang kedua. Magang di Pulau Hantu. Perkenalkan, nama aku Jenny. Pada Agustus 2021, aku dan teman-teman magang di bandara. Kami tinggal di sebuah mes perikanan di sebuah pulau terpencil di Pulau Jawa. Suatu hari, sambil menunggu kartu akses untuk berangkat magang, kami bermain-main ke pantai. Di pinggir pantai ada sebuah pohon besar, di mana di dekatnya ada banyak batu karang. Entah kenapa aku tertarik dengan ayunan yang tergantung di pohon tersebut. Dan pada saat aku sedang asik main ayunan, terlihat ada kakek berambut putih panjang, sedang berdiri di atas karang, menghadap ke arah pantai. Tiba-tiba kepala kakek tersebut berputar ke arahku dengan sorot mata tajam. Sementara posisi tubuhnya tetap menghadap ke arah pantai. Dan dalam hitungan detik, tiba-tiba kakek tersebut hilang. Aku langsung lari ketakutan ke arah teman-teman dan mengajak mereka segera pergi dari pantai tersebut. Di sela-sela aktivitas magang, pernah aku berantem dengan pacarku yang sedang berada di Semarang. Hal ini membuatku menjadi galau dan membuat aku tidak bisa tidur sampai malam. Akhirnya aku pun memilih keluar dari mes dengan tujuan ingin duduk-duduk di bangku kayu di belakang mes yang menghadap ke pantai dengan maksud menghilangkan stres. Letak mes kami bersebelahan dengan pabrik es untuk ikan yang mati. Dan di bagian belakangnya terdapat sumur tua yang ukurannya beda dengan ukuran sumur pada umumnya. Setelah aku sampai di bangku kayu, ada seorang wanita menghampiriku dan menyuruh aku masuk ke dalam mes. Katanya sudah subuh, nanti masuk angin. Padahal saat itu masih jam 1:30 malam. Dan kemudian wanita itu minta izin untuk numpang duduk di sebelahku. Tapi saat aku duduk menghadap ke laut, wanita tersebut malah membelakangiku ke arah yang berbeda. Kami pun berkenalan. Wanita itu bernama Nur. Dan tidak lama kemudian, wanita itu pamit untuk pulang. Aku pikir dia adalah anak pemilik warung di depan. Tapi anehnya, wanita itu bukan pulang ke arah warung, tapi malah ke arah sumur besar di belakang pabrik es. Dan aku melihat dia masuk ke dalam sumur tersebut. Saat itu pun aku langsung kabur kembali. Dan aku baru tahu, teman-temanku sering tidur dengan pindah-pindah posisi kasur. Awalnya aku heran kenapa pindah-pindah terus. Ternyata kalau malam, temanku sering melihat penampakan cewek. Dan kita baru mengetahui dari warga sekitar, kalau penampakan cewek di jendela tersebut adalah sosok Nur yang dulu menjadi korban yang dibunuh pacarnya di laut belakang mes dan ditenggelamkan jam 3 pagi. Dan selain itu juga aku dan teman-teman sering mendengar suara kunti. Aku penasaran dari mana sumber suara kunti tersebut. Akhirnya aku turun ke lantai 1, tapi tidak ada apa-apa. Aku kembali naik lagi ke lantai 2, dan tidak lama, semua jendela terbuka dengan sendirinya. Seperti tertiup angin kencang. Drak. Tapi setelah itu, keadaan langsung sunyi. Karena sering mengalami kejadian mistis, seorang ustadz menyuruhku untuk ziarah ke makam seseorang yang dihormati di wilayah tersebut. Makam tersebut berada di hutan yang di dekatnya ada air terjun kecil. Saat itu aku melihat seorang wanita bule yang mukanya pucat
dan kelihatan seperti linglung. Saat aku mendekat untuk membantunya, aku terkejut karena kaki wanita tersebut tinggal tulang. Ternyata menurut yang aku lihat bukan manusia. Karena di situ memang pernah ditemukan tulang manusia. Dan diduga tulang tersebut adalah jasad wanita bule yang itulah akhir dari cerita jin. Magang di Pulau Hantu. Magang seperti apa yang tadi kita sudah bagikan dengan medium kita pertama ataupun juga pengemudi Sule. Ketika kita berada di lokasi yang bukan area kita, bukan ranah kita, malah kita sering berinteraksi dengan sosok-sosok yang tapi sama halnya seperti tadi Kang Sule membacakan cerita, saya juga ingin bertanya bagi yang mematikan lampu panelis nomor 7. Oke. Alasan Anda matikan lampu? Kurang menarik. Kurang menarik karena Ceritanya nggak terlalu seram juga sih. Oke, baik. Berikutnya yang masih menyalakan lampu. Kenapa Anda tetap menyalakan lampu? Ceritanya cukup menarik, seperti kayak mistis kayak gitu. Jadi cerita yang menyalakan Anda cukup berat. Baik. Dan kedua cerita sudah dibacakan. Kita akan segera mengetahui jumlah total lampu yang masih menyala pada saat Kang Sule membacakan cerita dan juga pada saat saya membacakan cerita. Dan tadi Kang Sule sudah membacakan cerita yang masuk mengenai rumah dinas Bapak dari Asti. Kan ada 6 lampu yang mati, artinya masih ada 24 yang menyala, dan dia juga pada saat cerita Jenny ada 8 lampu yang mati dan 22 yang menyala. Artinya dengan itu Asti lah yang akan mendapatkan 1 juta rupiah dari medium, dan kita akan mencoba untuk menghubungi Asti sekaligus ngobrol-ngobrol juga namun setelah ini. Dan saya juga mengingatkan pada berarti pada yang sudah kenal bahkan email ke medium @an. Setelah ini di medium kita akan mengobrol langsung dengan Anda masih bersama kami di Medium, Nico Oliver, Tasya Siahaan, Ervan, Kang Sule, dan juga ke-30 panelis kita. Dan memang tadi kita sudah membacakan 2 cerita. Ada cerita dari Asti dan juga cerita dari Jenny. Dan Ervan, boleh diberikan gambar ilustrasi ketika cerita Jenny dibacakan? Sosok magang di Pulau Hantu ya. Ini masuk ke sumur adalah Nur ya, tadi yang diceritakan ya. Oke, baik. Silakan Evan. Dan saat ini kami mencoba untuk menghubungi Asti melalui video call. Dan sekaligus juga sambil menunggu terhubung dengan Asti, kami ingatkan juga buat Anda teman misteri, apabila Anda ingin mendapatkan 1 juta rupiah, Anda bisa mengirimkan cerita misteri Anda melalui email ke medium@an.tv, di mana tentunya setiap kali medium kami akan bacakan 2 baca cerita. Baik, saat ini kita sudah terhubung dengan Asti. Selamat malam Asti. Asti? Ya. Baik, Asti, suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Baik. Kami dari tim Medium tentunya mengucapkan selamat Anda mendapatkan 1 juta rupiah karena cerita Anda terpilih oleh ke-30 panelis untuk tak menyalakan lampunya. Dan tentunya sekali lagi mungkin bisa diceritakan Asti, ini tahun berapa ya Anda mengalami kejadian ini? Lama sih ini kejadiannya, dari kita tinggal dari 1980 sampai 2000 di kantor rumah dinas papa saya. Oke, baik. Dan mungkin Tasya, mumpung kita terhubung juga dengan Asti, mungkin ada tips ya? Maksudnya kan ini sebuah pengalaman yang artinya dialami gitu ya dari ketika masa kecil, dan kita nggak tahu apakah dia bisa berinteraksi lagi ke depannya atau gimana. Ya, kalau dari ceritanya tadi kan sebenarnya dari Asti udah ketemu
pocongnya tadi yang ngomong kamu bakal sering ketemu itu terus sampai kamu besar. Itu sebenarnya udah tanda bahwa Asti memang orang yang sensitif, bisa lihat itu dikasih tahu bahwa sebenarnya latihan nih. Kamu ngelihat pocong kayak gini nanti lebih kamu makin besar akan banyak lagi yang lebih seru. Sebenarnya tipsnya untuk Asti terima aja kalau emang kamu bisa lihat, bisa merasakan, jangan ditolak, sama selalu punya teman untuk cerita. Itu aja. Oke, baik. Artinya Asti sampai saat ini pun juga sudah berapa kali melihat dan berinteraksi artinya ya? Ya, baik. Oke, baik. Baik, Asti, sekali lagi selamat Anda mendapatkan 1 juta rupiah dari Medium. Terima kasih banyak ya atas waktunya dan juga ceritanya. Baik, Kang Sule. Ya. Sebelum mungkin kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini di Medium gitu ya. Kalau Kang Sule sendiri, apa yang ingin disampaikan, apalagi berhubungan dengan pengalaman mistis ataupun juga apapun yang Kang Sule alami selama ini? Ya kalau orang mengalami hal itu ya harus bersyukur karena nggak semuanya bisa mempunyai kemampuan seperti itu. Tapi pesan saya sih jangan terlalu fokus lah dalam hal itulah. Mendingan kita fokus aja yang kita jalani di dunia inilah. Karena itu 2 dimensi gitu. Jadi kalau kita sembarangan ya bahaya juga untuk dirinya. Itu aja sih. Tidak semua orang menjadi saksi keberadaan mereka. Hanya yang lemah yang akan mudah menemuinya. Rasa penasaran dan kesombongan akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik. Bahkan berbalik mengusik. Saksikan terus Medium hanya di Antv. Kang Sule, sekali lagi terima kasih banyak. Irfan, Tasya, 30 panelis, terima kasih banyak.